Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham MBAP, Mitra Bara Adi Perdana. Ya, ini request dari bos kita, Bos Edi Prasetyo. Makasih ya. So, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong channel ini supaya teman-teman juga bisa request saham mana yang bisa kita bahas valuasinya dan teman-teman juga tidak ketinggalan informasi saham-saham yang bagus untuk diinvest. Iya, iya. Ya, ini dia Mitra Bara Adi Perdana. Harga saat ini 8.700. Ini grafiknya oke ya. Grafiknya dia lagi naik dari 5 tahun dari 5 tahun ya, grafik 5 tahunannya maksudnya ini grafiknya ini naik ya. Di tahun 2022 dia naik besar-besaran. Ada apakah gerangan? Ya kan pasti ada sesuatu dong. Ya, kemungkinan besar kinerjanya yang bagus. Tadi saya sudah sudah buat di Excelnya ya. Memang 2022 kinerjanya bagus. Ya, PT Mitra Bara Adi Perdana ini bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Perusahaan berafiliasi dengan Bara Multi Group dan perusahaan yang beroperasi di Malinau, Kalimantan Utara. Iya, perseroan memulai tahap produksi di tahun 2008. Di Malinau, Kalimantan Utara ya. Ini jangan-jangan ini ya, pertambangan, oh iya pertambangan batu bara, iya iya. Di Malinau, Kalimantan Utara. Ya, tempat saya kerja ya. Dulu saya di Kalimantan Utara, lebih tepatnya di Nunukan. Di Malinau ya. Dia di Malinau ya. Oke, ini masyarakat punya 10%. Wah, kecil juga ya. 10%. Oke. Ya, itu ya. MBAP. Nah, kita buka Excel kita, MBAP. Market cap-nya lumayan 10 triliun. Ini P ratio valuasinya. Ini juga valuasinya terbilang ini ya. Kecil ya kita. 4 kali, anggaplah ini 4 ini 3 itu 4 kali 3 12. Ya cuman PBV-nya udah ini sih 2.65 ya. Per-nya yang apa ya, yang keren ya 3.94. PBV-nya aja ini yang valuasinya udah apa ini, keterlaluan gitu ya. Tapi PR ini juga dipengaruhi karena kinerjanya. Nah, inilah kenapa ya kan banyak investor yang udah masuk ini di tahun 2022 ya. Nah, ini lihat nih ROE-nya ya kan. Ini ROE terbilang besar dong. Ini ROE besar ini 67,16. ROA-nya 55,40. Net profit margin-nya di angka 20,36. Geleng-geleng, geleng-geleng. Waduh, ini ya Bos Edi Prasetyo ya, MBAP. MBAP ini cukup terkenal ya. Ini saya aja yang salah ini, tidak memasukkan MBAP dalam portofolio saya ini. Cukup menyesal saya juga, tapi ya sekarang saya harus mulai melek ya kan ke saham-saham ini ya, migas ya kan. Migas, batu bara, pokoknya komoditi-komoditi pertambangan ini ya. Dividennya juga ini coy yang bikin menarik coy, beneran. Ini bos yang bikin menarik bos. Dividennya dia bagi dividen 1.000 rupiah per lembar. Waduh, ini cukup besar sih. Ini yang terakhir ya. Kalau kita lihat nih ya, ini dia itu udah 2 kali bagi dividen dan emang setiap tahun dia 2 kali bagi dividen. Dia nggak mau kalah ini sama ini ya, Hexa ya. EXA. Tapi belum pernah saya bahas ini. Mungkin kapan-kapan ya. Apa udah pernah saya bahas ya Hexa ya? Ya, ini ya. Dia dividen 1.030 loh. Ini 523. Nih, 15 Juni. Nah, ini yang kemarin-kemarin ini. Ya, paymentnya kemarin ya 3 Oktober. Ini 23 Juni. Nah, lihat nih kalau kita jumlahkan jadinya 1.553 ya. Selamat Anda yang megang MBAP. Mitra Bara Adi Perdana, selamat ya. 1.553 per lembar loh. Gokil. Gokil. Saya ngiri loh, saya nggak punya portofolio
Saya portofolio saya nggak masukin ini MBAP, ngiri saya. 1553, besar cuy. Gokil Anda bos Edi Prasetyo. Ya ini dividen tahun lalu ini 338 dan 115, jadi peningkatan ya, peningkatannya signifikan lagi 1000 sama 523. Kita lihat payout ratio-nya juga tinggi 132% gitu kan. Dan free cash flow-nya itu juga di angka 2000, free cash flow-nya aja di angka 2000 ini per lembar ya, kita bagi dengan harga saham. Ya anggaplah ini free cash flow-nya kan kita jadi ngerti kan. Apakah ada free cash flow per share ini, kalau misalnya teman-teman atau bos-bos belum tahu ya. Free cash flow ini free cash flow per share ini maksudnya adalah kas yang mungkin saja bisa dibagikan. Jadi kas 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 apa ya, kas ya pokoknya kas lah, kas yang bisa dibagikan untuk dividen gitu. Nah, ini kasnya besar 2000 ya kan. Semakin angka free cash flow per share-nya besar, ya mungkin dividennya juga semakin besar gitu. Oh my god, ya dividennya angka 1000 loh. Satu tahun 2022 ini dia bagi dividen 1553, gokil. Gokil. Tahun lalu aja nggak nyampe 1000 aja nggak nyampe. Tahun 2020 juga sama. Jadi emang ini peningkatan yang signifikan ya. 2020, 2019 dia pokoknya 2 kali dalam setahun bagi dividen ini. Si emiten ini ya, Mitra Bara Adi Perdana ya. Oke. Ya, kita lanjut. Kita mau lihat, oh ya ini pertumbuhan labanya ya. Pertumbuhan labanya nah ini. Dari tahun 2018 ke 2022 dia naik signifikan ya. 2 kali lipat lebih loh ini. 2 kali lipat lebih. Signifikan sekali. Ya, ini kita juga perlu tahu ya, apa memang berarti benar ya. Benar ya apa yang diberitakan bahwa perang Ukraina versus Rusia ini ya kayak gini, membuat harga-harga pertambangan itu ya mungkin khususnya batu bara kali ya. Khususnya batu bara itu jadi kayak gini. Jadi naik sehingga keuntungannya juga, padahal kalau secara nominal keuntungannya guys kecil sih sebenarnya. Maksudnya bukan kecil, masih banyak yang lebih besar ya nominalnya ya. Ini 3T, 1T ya kan. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang kasih maksudnya bukan kasih. Maksudnya labanya, nominal labanya itu lebih tinggi. Lebih dari 5 triliun, bahkan lebih dari 4 triliun pun banyak ya kan. Emiten-emiten yang labanya lebih dari 5 triliun. Nah, cuman ini yang menarik. Dia bisa bagi dividen ini Rp1.000 per lembar gitu loh. Berarti apa? Berarti ya kemungkinan besar entah efisiensi operasional atau memang ya kayaknya kalau kalau komoditi batu bara sih ini ya harga harga produknya harga produknya aja yang memang naik ya. Ya. Oke lah intinya gitu. Nah, intinya gitu ya. Nominalnya ini segini tapi bisa bagi dividen sebegitu banyak gitu. Itu hebat. Nah, valuasinya kita lihat harga saat ini di 8.700, ini tanggal 20 Oktober. BVPS-nya, IPS-nya, PBV dan PER-nya ini saya ambil dari semuanya dari Stockbit ya. Stockbit ini sampai 2014 dan angka PER-nya nggak ada angka minus ya. Sehingga kita bisa lihat valuasinya. So, secara PBV ya minus ya, sudah over value ya secara PBV. Secara PBV sudah over value. Ini secara historikalnya ya. Berdasarkan P ratio, nah ini dia. Ini masih diskon 24,0% gitu ya. Tapi kalau harga wajar gabungannya ya ini udah ini sih. Ya udah over value juga. Gimana kita mau lihat ini ya. Comparisonnya ya, perbandingannya. Lebih murah mana dia MBAP ini dibandingkan dengan teman-temannya, kompetitornya ya. Oke, kita lihat
Ini current P/E ratio, current price to sales, current price to book value ya. Nah, ini MBAP ini di angka 4,04 ini PR-nya. So, dia lebih murah ya. Secara rata-rata industri dia lebih murah. Secara rata-rata sektor juga dia lebih murah. Berarti ini angka industri sama dengan angka sektor ya. Ini bagus berarti. Nah, ini price to sales-nya 1,74. Nah, kita kasih tanda ya. Kita kasih tanda. Ternyata di price to sales dia udah mahal ya. Sudah mahal dia ya. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? PBV-nya juga dia udah mahal. Dia juga udah mahal, udah over value ya, udah over value. So di MBAP ini dia murah berdasarkan P/E ratio-nya saja. Kalau price to sales dia udah mahal, PBV juga dia udah mahal. Kalau kita lihat sih ininya kompetitornya kayak Elsa gitu ya. Elsa price to sales-nya oke. Cuman P/E ratio-nya dia yang nggak oke. TOBA juga sama, dia nggak oke, dia nggak oke di P/E ratio-nya ya. Price to sales-nya dia oke, PBV-nya juga dia oh sorry sorry sorry. Ini saya salah ya? Oh ini Elsa di sini. Sorry 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 sorry. Nah ini price to sales-nya oke, ini PBV-nya juga oke. Nah kalau SGER ini P/E ratio-nya masih oke, ini masih oke, PBV-nya aja yang nggak oke ya. Nggak ada nih yang murah murah total semuanya ini nggak ada. Di TOBA dia P/E ratio-nya kalah, Elsa dia P/E ratio-nya kalah. Kalau SGER dia PBV-nya yang kalah ya kan. Nggak ada yang ini sih, nggak ada yang murah secara 6/6 ya. Ini dia berarti MBAP dia murah secara P/E ratio jadi 2/6. 2/6 doang. Coba kalau kita kalikan ya, 5,79 kita kalikan dengan apakah angkanya harga wajarnya mendekati dengan harga wajar historis. Kita kalikan dengan EPS-nya 2175,77. Dapatlah angka 12.000 ya. Tadi di pair itu 11.000 doang. Oke, nggak begitu jauh. Ya ini angka besar juga sih, angka 30%-an ya. Ya nggak begitu jauh lah. Kalau kita kalikan dengan ininya ya, pairnya ya. Oke, mari kita lihat pendapat investor di Stockbit ya, prediction. Wahyu Ridani MBAP roket roket roket. Hah? Ini ini astaga Anda Wahyu Ridani, ini Mbappe ini. Bukan Mbap. MBAP kan cuman Mbap. Ini Mbappe, pemain Mbappe. Ini make ada huruf E-nya ya. Pemain Prancis, Bos. Ya ampun, Anda punya selera humor juga. Wahyu Ridani. Oke, kita minimize dulu ya. Kita minimize dulu ya. MBAP di angka 10.100 ya. 10.100 ya. Which is positif. Kalau reaksi pasar masih negatif bisa kali mampir ke sini dulu ya 3.700. Ini mah PTBA. Heriansyah MGP kepanikan berakhir dengan FOMO. Ini BSSR, ADRO ya. BSSR. Aduh. MBAP 7.400. Oke. Iya kalau secara grafik ini udah ini ya, udah kayak mau meletus ini kalau kita lihat grafik tadi ya. MBAP 11.000. Biasanya kalau udah grafik yang seperti itu ya tadi ya, siklusnya harus dia cari sideways dulu, cari tempat pemberhentian dulu. Oh dia udah mulai ini sih, udah mulai bearish sih. Dia udah sentuh 10.000 ya kan? Iya. Dia udah sentuh mau 10.000, nah sekarang dia bearish nih. Dia mau cari tempat perhentian dulu nih. Dia mau istirahat. Ibaratnya ini tuh kayak kayak orang ya lagi olahraga. Nah udah panas nih, udah panas. Nah udah capek nih, udah klimaks baru istirahat gitu. Sama grafik juga kayak gitu. Iya MBAP udah gunung meletus ini. Dia lagi istirahat dulu ini. Lagi
cari tempat peristirahatan. Oke. Nah ini MBAP bisa yuk 7.900. Bisa apa? Kenapa dia bilang bisa yuk? 7.900. Oke, kita scroll lagi. Mau kaya dong? Iya. Nonton analisis Bjorka, lanjut analisis penegakan hukum, ditutup dengan rahasia versi Ukraina. Cuma mau bilang kok saya pesimis sama Wakanda ini. Keamanan industri perbankan ternyata tidak seaman yang dibayangkan. Keadilan cuma buat orang yang bisa bayar saja. Minimal kalau mau didengerin kudu viral dulu. Mungkin video di atas hanya mengcover satu sisi saja ya. Tapi kok rasanya emang begitu di lapangan. Ins buat yang di market apa, perang Rusia versus yang menunggangi Ukraina akan masih lama. It means harga energi akan masih sangat tinggi. So jangan ragu buat alokasi porto ke sana. Notes, kalau ada yang bisa share info atau video yang punya perspektif berbeda, share ya di komen. Oke, mau kaya dong? 5.000 ADRO. Sudah capek-capek baca, Anda pasang harga ADRO. Tuh kupret. Oke. Ya, nonton analisis Bjorka. Ya, Bjorka ini kan hacker ya kan. Anda percaya sama Bjorka? Ya, kita itu apa ya? Dulu dosen saya pernah bilang bahwa lihat dulu siapa pembicaranya gitu kan. Kalau misalnya Anda mau beli buku, lihat itu penulis bukunya, misalnya buku buku analisis analisis apa nih? Misalnya buku tentang aritmatika ya kan. Ternyata penulis bukunya adalah lulusan ITB tapi sekarang pekerjaannya adalah floris, penjual penjual bunga. Apakah dia salah menulis buku aritmatika? Tidak salah. Tapi ya sebaiknya kita beli buku ya kan dari profesor yang misalnya profesor atau dosen ya kan yang menggeluti dunia aritmatika ya kan. Mungkin profesor spesialis ada nggak ya profesor spesialis aritmatika ya? Ya gitu gitu. Ini misalnya Bjorka nih, dia punya kompetensi apa? Ya ibaratnya kompetensi lah. Bjorka ini punya kompetensi apa? Melihat misalnya ekonomi, makroekonomi atau melihat apa ini? Apa ya ini ya? Penegakan hukum gitu ya. Jadi Bjorka ini ngebahas apa sih? Atau cuman Bjorka cuman ini ya? Cuman menguak sesuatu hal yang belum kita tahu mungkin ya. Oke lah. Ya itulah. Jangan terlalu percaya 100%. Cuma cari satu day one hit. One day hit. KDR. Verified boh. Verified. 8972. Wah, ini udah nggak relevan ini. Ini nggak relevan, Bos. Dia 26 September ya, udah nggak relevan nih. Udahlah. Males saya ini nge-scroll juga udah nggak relevan. Berarti memang udah ini ya. Orang ngasih kemungkinan besar ngasih ini sih, ngasih bearish prediction ini dia bearish prediction tapi di angka 8972 which is ini kan harga saat ini 8.700 ya, ini lebih tinggi sebenarnya. Kalau kita masukin ke Excel dia jadi positif gitu. So ini anggaplah jadi bearish ya. So kita bisa beranggapan bahwa memang sentimennya lagi bearish. Sesuai dengan grafik yang ada. Oke. Nah, oh iya teman-teman yang mau beli Excelnya silakan download di sini. Mungkin nanti saya akan bundling aja lah di bundle atau nggak usah ya. Sebenarnya format Excelnya kan sama-sama aja ya. Kalau teman-teman apa namanya mau eh, formatnya ya tinggal download aja salah satu gitu. Gak usah saya bundle ya kan. Gak usah saya bundle buat apa juga formatnya sama-sama juga gitu. Kecuali oh ya mungkin kecuali teman-teman mau ini ya. Misalnya ACS itu diskonnya berapa gitu kan. Bisa jadi sih. Oh ini Excelnya juga cuma 14 kilobyte kecil kecil banget. Nggak makan ruang. Mungkin saya bandel aja kali ya. Mana tahu misalnya mau lihat oh ada MR sih, mau lihat nih berapa valuasinya ya kan. Oke. Jadi ini bayar si kelasnya. Mungkin di bundle juga nanti bayar si kelasnya kok. Santai aja. Ya, sekarang kita ke kesimpulan MBAP Mitra Bara Ardi Perdana. Ya, kita tadi sudah lihat sekilas ya fundamentalnya ya.
Terus kemudian kita lihat valuasi historisnya dan valuasi comparison di industri yang sama. Kemudian kita cari sentimennya ya. Oke, kita bahas fundamentalnya. Fundamentalnya nggak usah diragukan lagi ya. Saya bikin kayak gini nih. Nah, udah kayak Nike belum nih? Ya, waduh, gokil sih. ROE sampai 60%-an. Gokil. Itu ROE apaan tuh? ROE 60%-an, bos. Ya, MBAP. Padahal market cap-nya cuma 10 T. Tadi nominal labanya aja dia baru nyentuh. Bukan baru nyentuh ya, sorry. Sorry, bukan baru nyentuh. Tapi intinya di 2022 dia 3 T. Nah ini secara 5 tahunan ini paling tinggi gitu. Mungkin aja di tahun-tahun sebelumnya dia udah pernah nyentuh 5 T kan nggak tahu saya ya. Belum saya lihat ya kan. Nah intinya 3 T. Nominalnya 3 T gitu. Valuasi historisnya oke, secara PBV dia udah ini ya, udah over value ya. Ini saya kasih merah, over value. Nah, secara PR-nya karena kinerja si MBAP ini bagus ya kan. Secara PR dia masih diskon 24% ya. 24%. Gimana valuasi di perbandingan industri yang sama ya? Dia dia kalah murah ya. Dia kalah murah. Dia cuma dapat 2/6 kok. Ya dari 6 indikator dia cuma dua kali hitnya doang. Ngehitnya 2 kali doang. Ya kan? Dari 6 indikator. Kalau 2/6 kali 100 berapa tuh? 200 bagi 6 ya. 200 bagi 6 itu berapa? Berapa tuh 200 bagi 6? 3 ya, 30%-an doang dong. 30%-an doang. Ya kecil ya kan. Iya 2/6. Intinya ini masih ini sih. Masih over value ya. Bos Adi Prasetyo ya tunggu aja lah, tunggu aja. Ini kan lagi beres kok, nanti juga sideways. Kita tunggu 1 bulan 2 bulan ke depan. Tapi nanti laporan keuangan ketiga nanti muncul ya kan. Dar. Kinerjanya makin bagus nge-up lagi nih. Kita tunggu saja. Oke. Ya, sentimen ini lagi bearish ya, sesuai dengan grafik ya, bearish. Ya, itu dia tentang MBAP. Oke, teman-teman, terima kasih boleh request Bos Adi Prasetyo. Silakan teman-teman juga yang kira video ini bermanfaat, silakan share ya. Mana tahu MBAP dibaca ya kan, valuasi ini dibaca oleh Bandar ya. Bandarnya nge-up lagi ya. Lumayan. Mana tahu ya, kita ngebayang-bayang ngehalu aja. Oke, gitu ya. Terima kasih. Yang mau request silakan request, yang mau download silakan download di link ID/YS766. Oke, salam luar biasa.